Hello football lovers, jumpa lagi dengan R&B Football. Seperti biasa, kita akan membahas tentang berita sepak bola terkini. Sebelum ke berita pertama, jangan lupa subscribe ya football lovers, agar kita makin semangat menyajikan konten-konten yang menarik. Oke, langsung aja kita ke berita yang pertama. Pelatih Persib Bandung, Robert Alpert, ingin ada perubahan para supporter utamanya, Bobotoh. Dia ingin ada keceriaan di stadion tempat tim berlaga. Kericuan oknum supporter mewarnai laga semifinal Piala Gubernur Jatim yang mempertemukan Persebaya Surabaya dan Arema FC di Blitar pada 18 Februari lalu. Massa yang mengamuk karena keinginannya tak terakomodir membakar sejumlah kendaraan bermotor. Laga-laga Persib juga sempat kena imbas. Di musim lalu mereka pernah didenda 150 juta karena Bobotoh melakukan aksi pelemparan botol dan penyelaan flare di pertandingan dengan Arema FC. Kendati demikian, pelatih Persib Bandung Robert Alpert melihat supporter di Indonesia sudah membaik. Ia berharap semua pendukung tim menyadari sepak bola hanyalah ajang mencari kesenangan. Juru taktik asal Belanda itu pun bercerita, sejak masa awal ia melatih di Indonesia, ia nyaris mengalami luka serius di bagian kepalanya akibat ulah oknum supporter. Ia nyaris tertimpa botol bir yang dilempar dari kursi penonton. Tira Persikabo dan Persib Bandung melanggar aturan terkait sponsor menatap Shopee Liga 1 2020. Pemerintah meminta klub-klub itu mengikuti aturan yang berlaku. Tira Persikabo menerima sponsor rumah judi untuk musim 2020. Ikatan bisnis ini melanggar pasal 27 ayat 2 UU nomor 11 tahun 2008 mengenai ITE terkait larangan penyebaran informasi perjudian. Di sisi lain, Persib juga melakukan pelanggaran. Maung Bandung bekerja sama dengan perusahaan rokok dan memasang tagline "Pria punya selera" di jersey yang sudah melekat sebagai brand image. Pria punya selera di jersey Persib melanggar pasal 36 sampai 37 PP 109 tahun 2012 karena besar kemungkinan maksud tulisan tersebut mencerminkan atau dimaknai iklan atau brand image perusahaan rokok. PT Liga Indonesia Baru juga sudah mengeluarkan edaran terkait masalah ini. Ada pelanggaran namun LIB menyerahkan semua konsekuensi kepada klub. Pemerintah lewat Menpora Zainuddin Amali menanggapi masalah ini. Meski tak ingin ikut campur lebih jauh, dia berharap aturan yang ada dipatuhi. Bali United masih percaya diri bisa memenuhi ambisi lolos fase grup Piala AFC 2020. Situasi tersebut tak lepas dari kegagalan Ceres Negros mengalahkan Tan Quan Ninh di Manila. Kekalahan atas Feiryang di Kamboja 1-2 tentu saja mengecewakan. Tradisi negara maupun klub, Indonesia sangat dominan atas Kamboja, namun laga sudah berakhir dan tak bisa disesali berlarut. Kini saatnya menyusun rencana berikutnya. Pelatih Bali United, Stefano Teko, menilai peluang lolos dari grup G masih terbuka. Ada 4 partai tersisa di mana 2 diantaranya di kandang sendiri. Teko sudah mulai berhitung dengan 2 laga kontra Ceres Negros, 1 laga kandang lawan Feiryang dan 1 laga tandang lawan Tan Quan Ninh di Vietnam. Kiper Persib Bandung, Teja Paku Alam mengaku kaget sering mendapat instruksi dari pelatih untuk maju sampai tengah lapangan. Kiper adalah palang pintu terakhir dalam olahraga sepak bola yang bertugas untuk menjaga bola agar tidak masuk ke gawang. Kiper biasanya bermain di antara tiang gawang dan memiliki mobilitas terbatas. Namun dalam era sekarang, seorang kiper tak lagi diharuskan untuk hanya menjaga gawang. Seiring berjalannya waktu, seorang kiper juga harus bisa membantu dalam hal menyerang. Selain itu, dengan keluarnya kiper dari sarangnya juga dapat meminimalisir ruang gerak pemain lawan ketika akan melakukan serangan balik. Hal tersebut merupakan salah satu yang diaplikasikan pada Persib Bandung. Robert Alpert mulai sering memberikan instruksi kepada kipernya untuk sering keluar sarangnya. Bukan hanya keluar sarang, Robert bahkan menyuruh sang kiper maju sebagai garis tengah. Salah satu kiper Persib Bandung, Teja Paku Alam, sempat mengaku kaget dengan instruksi tersebut. Menjadi suatu hal yang baru, Teja mengakui awalnya merasa kesulitan untuk beradaptasi. Pasalnya, sebelumnya Teja belum pernah maju sampai tengah lapangan. Memang kadang ia melakukan pergerakan maju, namun tak pernah sampai garis tengah. Meski awalnya mengalami kesulitan, namun saat ini, mantan kiper Sriwijaya FC tersebut sudah mulai terbiasa. Penyerang muda Barito Putra, Bagus Kavi memiliki keinginan berkarir di Eropa. Namun sayangnya, Bagus Kavi belum mendapat restu dari Barito Putra. Bagus Kavi harus menemui sebuah kesulitan untuk mewujudkan impian berkarir di Eropa karena masih terikat kontrak dengan klub Liga 1 2020. Bermain di Eropa memang menjadi sebuah impian bagi Bagus Kavi sejak masa kecil. Akan tetapi, hingga saat ini manajemen klub berjuluk Laskar Antasari itu masih berjuang untuk mempertahankan Bagus Kavi. Tekad untuk tak melepas Bagus Kavi ke Eropa disampaikan langsung oleh manajer Barito Putra, Mundari Karya.
Mundari Karya menegaskan hingga saat ini pemain yang baru dipromosikan ke level senior dari Barito Putra U18 itu masih terikat kontrak. Menurut Mundari Karya, jika ada klub yang menginginkan Bagus Kaffi, harus meminta izin langsung ke Barito Putra. Tak hanya itu, Mundari juga menegaskan bahwa Bagus Kaffi telah menandatangani kontrak di Barito Putra selama 3 tahun dan baru berjalan 1 tahun. Barito Putra sendiri mengaku bahwa Bagus Kaffi adalah salah satu proyeksi jangka panjang bagi tim asal Kalimantan Selatan tersebut. Barito Putra bahkan tak main-main dalam menjaga Bagus Kaffi. Mundari menyatakan untuk mempertahankan Bagus Kaffi, mereka telah melakukan konsultasi dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Menanggapi pernyataan Bagus Kaffi bahwa Barito Putra akan melepasnya jika ada klub Eropa yang mengharapkan, Mundari membantah hal itu. Dean Antonik telah resmi diumumkan sebagai pelatih baru PSS Sleman menggantikan Eduardo Perez yang mundur. Sebenarnya, Dean sudah sepakat bergabung dengan klub asal Tiongkok, Guangzhou RF, namun artinya harus menunda itu karena wabah virus COVID-19 melanda Tiongkok. Situasi dan kondisi di Tiongkok yang sedang dilanda wabah virus corona membuat Dean dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Bagi Dean, berkarir di salah satu klub Tiongkok meskipun hanya sebagai pelatih di tim kedua merupakan peningkatan dalam karirnya. Hal ini wajar mengingat level kompetisi di Tiongkok lebih tinggi dari Indonesia atau Hong Kong. Di satu sisi, Dean pun tidak bisa menganggur dalam ketidakpastian. Dean yang sudah mengantongi lisensi kepelatihan UEFA Pro akhirnya menerima tawaran dari PSS yang dianggap untuk kebaikan dalam karir kepelatihannya. Madura United masih bergerak aktif dalam melengkapi skuadnya. Terbaru adalah mendatangkan Alvin Tuasalamoni. Alvin didatangkan untuk menambah stok back sayap mereka yang dibilang minim. Saat ini mereka hanya memiliki Andik Randika Rama, Marco Sandi Morauje, dan Samuel Simanjuntak. Andik Randika dan Marco bisa dikatakan menjadi tumpuan utama. Terkait Samuel, ia dinilai masih belum siap karena rentan cedera. Sementara itu, sebenarnya Madura United juga mendatangkan Nelson Alom, namun dirinya belum masuk proyeksi di Liga 1 2020 karena masih dibekap cedera. Persib Bandung mengaku siap bermarkas di mana saja pada Liga 1 2020 asal jangan di Stadion Siliwangi karena fasilitasnya tak memadai. Tapi dia berharap Persib bisa main di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA. Seperti diketahui sudah sejak musim lalu Maung Bandung ingin kembali bermarkas di GBLA. Tapi hal itu sempat teradang karena stat kepemilikan stadion tersebut tak jelas. Belum lagi Stadion GBLA juga rusak pada beberapa bagian. Tapi belakangan, Wali Kota Bandung Oded Muhammad Daniel menyebut kalau hal teknis dan non-teknis hingga pengamanan sudah berjalan lancar hingga bisa dipakai Persib. Manajemen Persib sendiri sudah mendaftarkan Stadion GBLA sebagai kandang Persib untuk Liga 1 2020. Persebaya Surabaya kini tunggu putusan PSSI soal transfer Abdul Lestaluhu. Diketahui polemik transfer pemain Abdul Lestaluhu antara Persebaya dan Persikabo belum berakhir. Persikabo hingga saat ini ngotot mengklaim Abdul sebagai pemain mereka. Bahkan belakangan ini, Tira Persikabo juga mendaftarkan nama Abdul Lestaluhu ke operator liga. Sementara pelatih Persebaya, Aji Santoso menyampaikan sudah ada tanda-tanda kejelasan soal status Abdul Lestaluhu. Tanda-tanda kejelasan status Abdul Lestaluhu didapatkan setelah ada mediasi antara Persebaya dan Tira Persikabo yang dimediasi oleh PSSI. Aji menegaskan bahwa Abdul adalah bagian dari Persebaya, sebab menurut Aji, kontrak sang pemain di Tira Persikabo telah habis. Abdul juga diklaim telah menandatangani kontrak dengan Persebaya. Menurut pelatih asal Malang itu, status Abdul legal di Persebaya. Aji memasrahkan keputusan soal Abdul kepada PSSI. Mantan pelatih PSIM Yogyakarta itu akan menghormati segala keputusan yang diambil oleh PSSI. Aji menegaskan apa yang dilakukan Persebaya sudah sesuai dengan etika transfer pemain profesional. Khusus untuk Abdul, meski sudah tanda tangani kontrak dengan Persebaya, pemain asal Tulehu itu belum juga bergabung dengan Persebaya karena tidak mendapat izin dari kesatuan. Sementara Angga Saputra juga berlatih bersama Persebaya sejak 28 Januari 2020 kemarin. Terima kasih football lovers sudah menonton dari awal hingga akhir. Saksikan terus channel R&B Football yang akan terus menyajikan berita-berita terupdate. Oke football lovers, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you!